Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, jumpa kembali bersama Ustazah Kamila. Hari ini kita akan belajar fikih. Fikih ini sudah masuk dalam pertemuan yang ketiga, insya Allah. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua baik-baik saja? Oh, syukurlah. Kalau semua baik-baik saja, itu yang kita harapkan setiap saat. Anak-anakku semuanya, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ustazah hari ini? Siap? Baik. Kalau siap, sekarang kita awali dengan doa. Silakan duduk yang baik. Mari kita berdoa, ya, membaca suratul Fatihah agar pembelajaran saat ini berjalan dengan baik dan lancar, dimudahkan oleh Allah, dan tentu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Selesai. Anak-anakku semuanya yang sholih, yang sholihah, tadi kalian sudah menyaksikan lagu yang Ustazah tayangkan lewat link yang Ustazah kirimkan? Oh, sudah. Sudah bisa semua lagunya? Oh, sudah ya. Sekarang Ustazah mau bertanya terdahulu. Kira-kira tadi nyanyian yang Ustazah sampaikan itu tentang apa ya? Tentang zakat. Tentang zakat. Nah, itulah pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, pembelajaran fikih kelas 1 semester 1. Temanya yaitu zakat, waktunya sekitar 60 menit. Anak-anak semuanya, baik, ini pembelajaran kita Semarang 5 Agustus 2020, pembelajaran fikih kelas 1 semester 1, temanya zakat, waktu 60 menit. Bahasan tentang zakat, arti zakat menurut bahasa artinya suci atau berkah. Zakat menurut istilah adalah harta yang dikeluarkan dengan tujuan mensucikan harta atau jiwa. Nah, ini adalah dasar-dasar dikeluarkannya zakat adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan harta yang diberikan oleh Allah itu adalah 2,5% ada milik orang lain yang dititipkan kepada kita. Dan ini surah Al-Baqarah ayat 43 berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kemudian pembagian zakat ada dua, satu zakat fitrah atau zakat nafs sama dengan zakat diri atau badan, kemudian yang kedua zakat mal sama dengan zakat harta. Zakat fitrah itu dikeluarkan untuk mensucikan diri atau badan. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta. Syarat wajib zakat, pertama adalah orang Islam yang wajib zakat. Yang keduanya adalah kalau zakat fitrah itu mengalami masa pada bulan Ramadan, masih hidup di bulan Ramadan. Kemudian kalau untuk zakat mal, ini sudah mencapai nisab dan haul. Baik, nisab adalah ukuran harta benda minimum yang dikenakan zakat, sedangkan haul adalah cukup waktu 1 tahun bagi pemilikan harta benda. Dan penerima zakat ini ada 8.
1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gharim, 7 ibnu sabil, 8 fi sabilillah. Untuk penutup, ini adalah zakat itu adalah sebagai tali persaudaraan antara si kaya dan si miskin, dan juga dapat meningkatkan rasa empati sosial terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah untuk selalu menunaikan zakat. Demikian pembahasan zakat ini. Silakan dibaca kembali buku akidahnya dan jangan lupa kerjakan penilaiannya di link Google Form yang telah disiapkan Ustazah. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Cukup sekian dari Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi kalian sudah menyaksikan dalam lagu tersebut, apa yang dimaksud zakat itu? Bukankah kalian dulu pernah mendengar bagaimana nyanyiannya rukun Islam juga? Ada berapakah dalam rukun Islam itu? Ada 5. Coba 1 sebutkan. 2, 3, 4, 5. Bisa? Apa yang tadi ketiga itu? Zakat. Pintar. Yang ketiga adalah zakat. Siapa yang sudah tahu di antara kalian ini apa yang dimaksud dengan zakat? Sudah tahu semua? Ada yang tahu? Oh, bagus sekali kalau di antara kalian sudah ada yang tahu ya. Baik, sekilas Ustazah akan beri penjelasan tentang apa itu zakat. Nah, anak-anakku semuanya, ini zakat adalah menurut bahasa, zakat adalah suci atau berkah. Sedangkan zakat menurut istilah adalah harta yang dikeluarkan dengan tujuan mensucikan harta atau jiwa. Sampai sini sudah bisa menerima ya? Lanjutkan. Mengapa zakat harus dikeluarkan? Siapa yang bisa menjawab? Apakah di antara kalian sudah paham kenapa orang Islam harus mengeluarkan zakat? Baik, akan Ustazah jelaskan. Alasan yang pertama, Allah sudah memberikan ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. Ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ini, Allah mewajibkan kepada kita untuk menunaikan zakat. Nah, kemudian alasan yang kedua, sebagian harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita berikan. Tidak utuh 100% untuk diri kita, melainkan ada 2,5% untuk orang lain. Sampai sini bisa kita lanjutkan? Baik. Sekarang Ustazah akan bahas surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atiz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Anak-anak bisa dibuka pada buku fikih halaman 10. Itu di situ sudah dituliskan ayat 43 dari surah Al-Baqarah, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Baik, itu adalah merupakan landasan zakat. Kita lanjutkan. Pembagian zakat. Anak-anakku semua, zakat itu terbagi menjadi 2. Ya, kalian boleh melihat
Maaf, di sini zakat itu ada dua ya. Nah, kelompok pertama adalah zakat fitrah. Kemudian yang ini zakat mal. Sampai sini anak-anak sudah paham? Oke. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud zakat fitrah. Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat nafs itu sama dengan zakat diri atau badan. Ya. Kemudian yang kedua zakat mal. Zakat mal itu sama dengan zakat harta. Nah, zakat fitrah artinya zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri atau badan. Kemudian zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta. Ulangi, Ustazah ulangi lagi ya nak ya. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri atau badan. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta. Ya. Kita lanjutkan. Nah, berbicara tentang zakat itu ada syaratnya. Yang pertama, syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat karena muslim. Ya, orang non-muslim tidak diwajibkan zakat. Nah, untuk zakat fitrah, syarat wajibnya tentu seorang muslim tersebut menjumpai bulan Ramadan atau hidup pada masa bulan Ramadan tersebut, maka orang itu wajib menunaikan zakat fitrah. Sampai sini bisa difahami? Lanjutkan. Zakat fitrah ini anak-anak semua dikeluarkan berupa makanan pokok. Nah, di setiap negara ini berbeda-beda. Ada yang beras, ada yang jagung, ada yang kurma, ada yang lain-lain sesuai dengan hasil bumi dari daerah tersebut. Jadi kondisional. Ya. Nah, kalau di negeri kita itu rata-rata menggunakan beras 2,5 kilogram dibulatkan. Baik, sampai sini silahkan dicerna dulu, difahami. Zakat fitrah tadi dikeluarkan berupa wujud makanan pokok sesuai dengan hasil buminya negeri masing-masing. Nah, sekarang zakat mal. Zakat mal ini wajib dikeluarkan apabila seorang muslim itu memiliki harta yang sudah cukup nisab dan haul. Sekali lagi, zakat mal wajib dikeluarkan apabila seorang muslim sudah memiliki harta yang cukup nisab dan haul. Nah, sampai sini. Sekarang Ustazah lanjutkan. Nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab adalah ukuran harta benda minimum yang dikenakan zakat. Nanti insya Allah akan dipelajari pada kelas-kelas berikutnya, tidak di kelas 1. Ya, untuk kelas 1 hanya pengenalan saja. Nah, sekarang kita lanjutkan arti haul. Haul adalah cukup waktu 1 tahun bagi kepemilikan harta tersebut. Jadi misalkan kita punya perhiasan. Kita teruskan. Tadi Ustazah sudah berbicara tentang nisab dan haul. Sekarang
masuk ke dalam penerima zakat. Anak-anakku semuanya, penerima zakat ini Allah sudah tentukan dalam Al-Quran. Golongan tersebut jumlahnya ada 8. Bisa diperbesar kameranya, Mas, lihat sini. Nah, ini 8 kelompok yang menerima zakat itu. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang ekonominya sangat lemah karena tidak ada pemasukan sama sekali. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin ini orang punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk biaya hidupnya. Yang kemudian ketiga, amil, ini adalah panitia. Keempat, mu'allaf, adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab. Yang keenam, gharib, orang yang berhutang. Yang ketujuh, ibnu sabil, orang musafir itu. Yang kedelapan adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini adalah 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, masuk pada bahasan yang terakhir adalah sebagai penutup. Kita ingat kembali bahwa zakat merupakan penyambung tali persaudaraan antara si kaya dan si miskin. Kemudian zakat dapat meningkatkan rasa empati sosial terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Dan mari kita tingkatkan sifat takwa kita supaya lebih dekat lagi dengan Al-Khaliq. Demikianlah pembahasan zakat yang Ustaz sampaikan. Untuk tugas, baca kembali buku Akidah Akhlaknya halaman 9 dan 10. Jangan lupa kerjakan penilaiannya di link Google Form yang telah disiapkan Ustazah. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan. Tadi Ustazah sudah berbicara tentang nisab dan haul. Sekarang masuk ke dalam penerima zakat. Anak-anakku semuanya, penerima zakat ini Allah sudah tentukan dalam Al-Quran. Golongan tersebut jumlahnya ada 8. Bisa diperbesar kameranya, Mas, lihat sini. Nah, ini 8 kelompok yang menerima zakat itu. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang ekonominya sangat lemah karena tidak ada pemasukan sama sekali. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin ini orang punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk biaya hidupnya. Yang kemudian ketiga, amil, ini adalah panitia. Keempat, mu'allaf, adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab. Yang keenam, gharib, orang yang berhutang. Yang ketujuh, ibnu sabil, orang musafir itu. Yang kedelapan adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini adalah 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, masuk pada bahasan yang terakhir adalah sebagai penutup. Kita ingat kembali bahwa zakat merupakan penyambung tali persaudaraan antara si kaya dan si miskin. Kemudian zakat dapat meningkatkan rasa empati sosial terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Dan mari kita tingkatkan sifat takwa kita supaya lebih dekat lagi dengan Al-Khaliq. Demikianlah pembahasan zakat yang Ustaz sampaikan. Untuk tugas, baca kembali buku Akidah Akhlaknya halaman 9 dan 10. Jangan lupa
kerjakan penilaiannya di link Google Form yang telah disiapkan Ustazah. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan. Tadi Ustazah sudah berbicara tentang nisab dan haul. Sekarang masuk ke dalam penerima zakat. Anak-anakku semuanya, penerima zakat ini Allah sudah tentukan dalam Al-Quran. Golongan tersebut jumlahnya ada 8. Bisa diperbesar kameranya Mas, lihat sini. Nah ini 8 kelompok yang menerima zakat itu. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang ekonominya sangat lemah karena tidak ada pemasukan sama sekali. Kemudian yang kedua miskin. Miskin ini orang punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk biaya hidupnya. Yang kemudian ketiga amil, ini adalah panitia. Keempat mu'allaf, adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima riqab. Yang keenam gharib, orang yang berhutang. Yang ketujuh ibnu sabil, orang musafir itu. Yang kedelapan adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini adalah 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, masuk pada bahasan yang terakhir adalah sebagai penutup. Kita ingat kembali bahwa zakat merupakan penyambung tali persaudaraan antara si kaya dan si miskin. Kemudian zakat dapat meningkatkan rasa empati sosial terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Dan mari kita tingkatkan sifat takwa kita supaya lebih dekat lagi dengan Al-Khaliq. Demikianlah pembahasan zakat yang Ustaz sampaikan. Untuk tugas, baca kembali buku Akidah Akhlaknya halaman 9 dan 10. Jangan lupa kerjakan penilaiannya di link Google Form yang telah disiapkan Ustazah. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum